Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Okta Anugrah dengan NPM 2022-43501377 dari Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya di sini ingin mensimulasikan mengenai website aplikasi yang sudah saya buat, yaitu website aplikasi mengenai market basket analisis menggunakan algoritma a priori. Di halaman depan ini ada halaman login. Kita bisa login ketika kita sudah punya account. Sini kita juga bisa lupa password. Lupa password di sini kita tinggal masukkan email yang kita gunakan ketika daftar. Lalu nanti ada kode OTP. Lalu kita nanti bisa reset password. Cuman saya nggak akan menunjukkan. Nah, akan singkat saja videonya. Lalu di sini kita coba login terlebih dahulu. Oke, di sini adalah halaman dashboardnya. Halaman dashboard depan akan terlihat kosong semua karena kita belum input sama sekali data. Cuma nanti ketika kita sudah input data, nanti akan ada diagram donat dan diagram batang. Mari kita coba. Ini kita input datanya. Oh iya, inputan di sini berupa import file Excel atau enggak CSV. Di sini saya coba contohkan menggunakan file Excel. Lalu kita proses data. Oh iya, di background ketika kita pencet proses data ini akan otomatis melakukan data cleansing untuk menseragamkan semua data supaya tidak ada anomali atau enggak data outlier yang tidak sesuai dengan format program ini. Kita coba contohkan proses data. Oke, data sudah terimport, ada 965 data baru ditambahkan. Ya. Lalu di sini akan terlihat detail-detail kecil, ternyata dari data yang telah kita input tadi ada 660 total transaksi, ada 147 varian kopi yang terjual, dan ini ada total pendapatan, tapi pendapatan ini sudah pasti pendapatan kotor ya. Lalu ada diagram donat dan diagram batang. Diagram donat ini bisa kita gunakan untuk memfilter, misalnya kita mau lihat Robusta di penjualan terbanyak ada di bulan apa, kita terlihat di sini. Oh, ternyata penjualan terbanyak ada di bulan Januari dan Juni. Misalnya kita filter lagi blend 5/5, banyaknya ada di bulan Januari dan bulan Mei kedua. Bisa kita gunakan filter-filter tersebut untuk mencari biji kopi yang lebih spesifik. Oke, kita lanjut ke program utamanya, ada di proses a priori di sini. Sini kita dibutuhkan untuk mengupload rentang waktu yang ingin kita proses. Di sini data yang kita gunakan ini dari Januari 2025, dari awal Januari 2025 sampai Juli. Mari kita input. Dari 2025 Januari tanggal 1 sampai Juli 2025 juga. Juli tanggal 31. Lalu kita masukkan parameter algoritmanya. Di sini algoritma a priori membutuhkan dua parameter penting, yaitu minimum support dan minimum confidence. Apa itu support dan confidence? Di sini ada penjelasannya sedikit mengenai nilai support dan confidence. Jadi secara singkat, nilai support ini persentase seberapa sering sebuah biji kopi ini dibeli secara keseluruhan dari total transaksinya. Sini saya menemukan ada di 1%, berarti dari 660 transaksi berarti ada sekitar 7 nota transaksi yang membeli biji kopi secara bersamaan dan sering gitu. Sering muncul secara bersamaan, ada sekitar 7 transaksi. Lalu di minimum confidence-nya ada di 25%. Minimum confidence ini buat nguji kepastian gitu. Orang pasti berapa persen gitu. Kita naruh minimum confidence ini tergantung dari jenis datanya. Jadi kita nggak bisa ngasal juga naruh tinggi-tinggi karena mungkin datanya nggak sesuai atau nggak capable. Di sini saya taruh 25%. Jadi kita coba jalankan analisis a priorinya. Oke, ini hasilnya di sini ada periode awalnya 1 Januari 2025, periode akhirnya 31 Juli 2025. Demo supportnya 1 dan confidence-nya 25%. Di sini dilihatkan iterasinya dari iterasi pertama untuk mengeksekusi satu item set sampai ke 2 item set. Lalu hasil akhirnya itu ada di bawah sini, aturan association rule-nya.
Di sini dapat disimpulkan bahwa jika orang membeli Manglayang biji kopi Manglayang FO ini cenderung akan membeli halu natural juga dalam support 1%, berarti sekitar ada 7 transaksi orang membeli ini secara bersamaan. Lalu tingkat confidence-nya, tingkat kepercayaannya itu ada di 43,75%. Lalu korelasi lift ini apa? Korelasi lift ini untuk evaluasi kira-kira nih aturan ini tuh terjadi akan kebetulan ataukah emang data yang valid gitu. Kalau di atas 1% datanya sangat valid, kalau di bawah 1% atau enggak minus itu datanya kurang valid, berarti itu hanya kebetulan saja. Lalu di sini ada bisa kita cetak laporan bentuk seperti ini, bisa kita ubah potret atau landscape. Kalau landscape bentuknya seperti ini, lalu bisa kita save, lalu kita taruh di folder mana. Oke, mungkin sekian saja simulasi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.